Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Di sini, kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ayu Widaningsih, yang kedua ada Dwi Rahayu, yang ketiga ada saya sendiri, Puji Sundari, dan yang keempat ada Lucy Rahmasari, dan yang terakhir ada Alif Akbar Mujahidin. Video ini berisi pembahasan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika. Lalu, apa sih yang bakalan kita bahas? Yuk, langsung saja kita simak pembahasannya. Statistik. Yang akan dibahas, yang pertama, macam-macam jenis data. Yang kedua, bagaimana menentukan populasi. Yang ketiga, bagaimana menghitung jumlah sampel. Selanjutnya, ada statistika, data, populasi, dan sampel. Statistika adalah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, dan menginterpretasikan data. Sedangkan data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Sedangkan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Ada berapa macam jenis data statistik? Macam-macam jenis data statistik dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan cara memperolehnya, yang ketiga berdasarkan sumber datanya, yang keempat berdasarkan waktu pengumpulannya, dan yang terakhir berdasarkan skala. Berdasarkan sifat, data itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam non-angka, sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam angka. Dalam klasifikasinya, data kuantitatif itu dibedakan menjadi 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data hasil pencacahan dan berupa bilangan bulat. Sedangkan data kontinu adalah data hasil proses pengukuran dan dapat berupa bilangan pecahan atau bilangan real. Berdasarkan cara memperolehnya, data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data primer diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Berdasarkan sumber datanya, data internal menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi atau instansi secara internal. Data eksternal menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Berdasarkan waktu pengumpulan datanya, data cross-section, data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Data time series atau berkala, data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode. Berdasarkan skala, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. 1. Nominal. Ciri-ciri, salah satunya dibedakan dalam kategori tanpa memperhatikan urutan. Dan contohnya jenis kelamin, jenis sabun, suku, data alamat, tanggal, tempat lahir, dan agama. 2. Ordinal. Ciri-cirinya dibedakan dalam kategori berdasarkan urutan. Contohnya ranking kelas 1, 2, dan 3. 3. Interval. Ciri-cirinya urutan bertingkat dan dikuantifikasi atau diberi nilai. Contohnya
Interval suhu cukup panas 50 derajat sampai 80 derajat Celcius. Panas 80 derajat sampai 110 derajat Celcius, sangat panas 110 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Dan yang keempat, rasio. Ciri-cirinya salah satunya data bersifat angka dalam arti yang sesungguhnya. Contohnya angka produksi, tinggi badan, harga saham, jumlah warga desa. Oke, selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan populasi? Menentukan suatu populasi, maka kita harus memperhatikan 4 faktor. Yang pertama ada isi, satuan, waktu, dan cakupan atau skop. Bagaimana cara memperhatikan faktor tersebut? Kita lihat pernyataan di atas. Suatu penelitian tentang pendapatan keluarga di Kabupaten Kuningan di tahun 2020. Maka populasi dapat ditentukan dengan 4 faktor berikut. Kita dapat golongkan satuannya yaitu petani penggarap pemilik tanah, cakupannya Kabupaten Kuningan, isinya semua keluarga petani, dan waktunya tahun 2020. Cara menentukan satuan, cakupan, isi, dan waktu, maka terhadap pernyataan di atas tadi. Nah, lalu bagaimana sih cara menghitung jumlah sampel? Untuk menghitung jumlah sampel, sebelumnya kita harus mengetahui ada berapa sih teknik pengambilan sampel. Tekniknya ada 2, yaitu probability sampling dan teknik non-probability sampling. Teknik probability sampling dibagi lagi menjadi 4, yaitu simple random sampling. Yang kedua, proportionate certified random sampling. Yang ketiga, disproportionate certified random sampling. Yang terakhir, cluster sampling atau sampling menurut daerah. Dan untuk teknik non-probability sampling dibagi menjadi 6, yaitu sampling sistematis, kuota, insidenta, purposive sampling, sampling jenuh, dan lalu, setelah mengetahui bagaimana dan sampel, maka kita harus mengetahui cara menentukan jumlah sampel. Ada rumusnya, dan disebut rumusnya itu rumus Slopin. Rumus Slopin ini adalah jika jumlah populasinya diketahui. Rumusnya N sama dengan N per 1 ditambah NE kuadrat. Kalian jangan sampai tertukar antara N kecil dan N besar. N kecil merupakan jumlah sampel, N besar merupakan jumlah populasi, dan E merupakan batas toleransi atau error tolerance. Kita lebih paham, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Sebuah hotel berbintang di Bali memiliki 1000 karyawan dan akan dilakukan survei dengan mengambil sampel. Berapa sampel yang dibutuhkan apabila batas toleransi kesalahannya 5%? Kita hitung dulu, ubah dulu 5% itu menjadi desimal, yaitu 0,05. Maka kita masukkan ke rumus menjadi 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,05 kuadrat. 1000 di sini jumlah sampel, dan maka hasil yang kita peroleh adalah 285,71, dan angka ini tidak menjadi angka akhir tetapi kita bulatkan dulu menjadi 286, maka jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 286 karyawan. Adalah menggunakan tabel penentuan jumlah sampel Ishak dan Mikel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 1% sampai 10%. Tabel ini sudah lengkap, ada jumlah populasinya, N di sana menentukan jumlah populasi, S di sana merupakan error tolerance, yaitu ada 1% sampai 10%. Dan bagaimana sih cara penggunaannya? Mari kita bahas satu contoh soal berikut ini. Akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu. Kelompok masyarakat itu terdiri dari 1000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu lulusan S1 100 orang, SMK 150 orang, SMP 300 orang, SD 450 orang, dan populasi itu termasuk populasi berstrata. Berapa sampel yang dibutuhkan apabila batas toleransi kesalahan 5%? Dari soal tersebut, kita dapat menarik bahwa jumlah populasinya itu atau N-nya itu sama dengan 1000. Dan ketika melihat tabel yang tadi ditampilkan, maka kita dapat menarik bahwa sampel yang dibutuhkan adalah 258. Namun, karena populasi itu berstrata, maka kita harus menentukan dari masing-masing
jumlah sampelnya, yaitu S1. S1-nya berapa, SMK-nya berapa, SMP-nya berapa, dan SD-nya berapa. Maka setelah kita dapat, baru dijumlahkan. Dan jumlah akhirnya itu kebetulan sama. Untuk membuktikan lagi, kita lihat kembali tabel penentuan jumlah sampel Ishak dan Mikel. Kita bisa lihat bahwa tadi jumlah sampelnya itu 1000, maka kita lihat dengan toleransinya itu 5%, dan benar kan 258. Jadi kita bisa menggunakan berbagai rumus, dan sebenarnya bukan hanya 2 rumus ini, namun banyak rumus, tetapi karena keterbatasan waktu dan karena keterbatasan Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.